Penurunan titik beku larutan. Titik beku adalah suatu suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatan. Selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarutnya disebut penurunan titik beku yang disingkat dengan delta TF. Rumus yang kita gunakan adalah delta TF sama dengan TBP dikurang TBL. TBP titik beku pelarut, sedangkan TBL titik beku larutan. Jadi delta TF sama dengan TBP dikurang TBL. Nah, selalu kita bedakan ada larutan non-elektrolit dengan elektrolit. Nah, kalau dia non-elektrolit, kita gunakan delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF tetapan titik beku molal. Nah, kalau KF air 1,86 derajat Celcius. Jadi KF air supaya diingat 1,86 derajat Celcius. Nanti kalau pelarut yang lain di dalam soal pasti dikasih tahu harganya. Satuan yang kita gunakan adalah sekarang molalitas. Jadi molalitas. Kalau dulu sebelumnya penurunan tekanan uap, satuannya adalah fraksi mol. Nah, kalau di elektrolit kita gunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Jadi ada dikali I. Di mana I sama adalah faktor Van Hoff. Cara mencari I, 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Di mana N jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya. Nah, kita ambil contoh nomor 1. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan di dalam 200 gram air. Tentukanlah titik beku larutan di mana KF air 1,86 derajat Celcius. Angka pertama glukosa 18 gram, air 200 gram. Yang ditanya adalah titik beku larutan. Nah, cara menjawab, karena rumus ada tadi non-elektrolit dengan elektrolit, maka kita lihat tinjau dulu larutan glukosa itu adalah larutan non-elektrolit. Maka kita gunakanlah rumus delta TF sama dengan KF dikali M. KF-nya adalah 1,86, molalitas gram per mr kali 1000 per P. 18 gram glukosa dibagi mr-nya 180 kali 1000 per 200 gram pelarut. Maka didapatlah 1,86 derajat Celcius dikali 0,5 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Nah, ini masih delta TF. Delta TF adalah penurunan titik beku larutan. Maka untuk mencari titik beku larutannya, TBP dikurang delta TF. TBP titik beku pelarut. Nah, pelarutnya adalah air. Air membeku pada suhu 0. Maka dia 0 dikurang delta TF-nya. 0 dikurang 0,93 derajat Celcius. Maka jawabnya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Nah, itulah kalau dia larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana dia kalau larutan elektrolit? Kita lihat contoh nomor 2. Ke dalam 400 gram air dimasukkan 39,2 gram asam sulfat. Tentukan titik beku larutan.
Asam sulfat H2SO4 sebanyak 39,2 gram. Airnya 400 gram. KF air 1,86. Tetap ditanya titik beku larutan. Nah, langkah pertama kita lihat asam sulfat adalah asam kuat. Nah, maka termasuk dia elektrolit kuat, maka alfanya sama dengan 1. Karena dia asam kuat, maka tergolong elektrolit kuat, maka alfanya 1. Langkah berikutnya, asam sulfat itu kita ionisasikan dulu supaya dapat jumlah ionnya berapa. Nah, H2SO4 terionisasi menjadi 2H positif tambah SO4 2 negatif. Maka jumlah ionnya sama dengan 3. Dari mana 3? 2H positif, berarti 2 ion positif tambah 1 SO4 2 negatif, maka totalnya adalah 3. Nah, masukkanlah ke dalam rumus. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. 1 ditambah 3 kurang 1 dikali 1 sama dengan 3. Maka kita masukkan rumus. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. I-nya sudah dapat tadi sebanyak 3. Tinggal masuk. KF 1,86 kali 39,2 itu asam sulfatnya dibagi MR-nya dikali 1000/400 dikali I. Maka didapatlah delta TF-nya 5,58 derajat Celcius. 5,58 derajat Celcius. Tetap masih delta TF. Maka TBL-nya adalah titik beku pelarut dikurang delta TF. Nah, 0, nah karena pelarutnya masih air, maka 0 dikurang negatif 5,58 derajat Celcius sama dengan minus 5,58 derajat Celcius. Nah, demikianlah penjelasan tentang titik beku larutan. Oke, tetap jangan lupa channel Bapak Mr. Jokes supaya kalian subscribe. Oke, ini soal tetap seperti biasa. Bapak akan kasih waktu tercepat. Tetap hari ini dikumpul. Kita ambil yang paling cepat 20 orang. 20 orang. Oke.